Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya, Selamat siang, Pak. Pak. Siang, Pak. Bagaimana keadaan kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah, sehat, Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Masih semangat kan untuk mengikuti mata pelajaran pada siang hari ini? Masih, Pak, insya Allah. Semangat, Makasih, Pak. Pak. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian persiapkan dulu ya alat tulisnya. Baik, Pak, sudah. Baik, Pak. Dan jangan Pak lupa Rizal, on cam. Oh ya, ini ya. Mbak Salsabila. Pak Rizal, saya izin off cam ya, Pak. Soalnya lagi hujan deras. Oh iya, tidak apa-apa. Nah, sebelum Terima kita, kasih. ya sama-sama. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin bertanya, siapa yang sudah pernah liburan ke Candi Borobudur? Saya sudah pernah, Pak. Mbak Tasya sudah pernah. Kalau boleh tahu, Mbak Tasya rumahnya mana ya? Sleman, Pak. Oh, Sleman. Kalau dari Sleman ke Borobudur itu memerlukan waktu berapa lama? Kurang lebih 1 sampai 2 jam, Pak. 1 sampai 2 jam. Oh iya, Bapak tanya dulu. Borobudur itu di mana sih? Di Magelang ya, Pak? Iya, benar sekali. Itu di Magelang. Nah, kalau setahu Bapak, kalau dari Yogyakarta, kita memerlukan waktu 1 jam untuk ke Candi Borobudur. Nah, untuk jarak tempuhnya itu sekitar 40-an kilometer. Nah, jadi dari Borobudur atau dari Yogyakarta ke Magelang itu memerlukan waktu 1 jam. Kemudian jarak tempuhnya sekitar 40 kilometer. Nah, yang perlu kita ketahui, Borobudur itu terletak di sebelah timur Kota Temanggung, yang tepatnya di Kota Magelang dan sebelah barat Kota Yogyakarta. Nah, dari pemaparan yang dijelaskan oleh Mbak Tasya, ini merupakan salah satu atau bagian materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dari pemaparan tersebut, ada yang tahu kita akan mempelajari mengenai apa? Teks deskripsi ya, Pak? Deskripsi, Pak. Iya, betul sekali. Kita pada siang hari ini akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai apa sih yang akan kita capai dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama kita diharap bisa mengidentifikasi teks deskripsi. Kemudian kita juga dapat menganalisis teks deskripsi. Kemudian kita juga diharap bisa menyusun teks deskripsi. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini mulai dari pengertian, kemudian tujuan, fungsi, hingga unsur kebahasaan. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Pahami, Pak. Paham, Pak, insya Allah. Dapat dipahami. Nah, Bapak izin share screen dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, kita sekarang akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Nah, ini adalah pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Di pengertian teks deskripsi, apakah ada yang ditanyakan? Ya, ada, Belum, Pak. Pak. Sudah. Ada, Pak. Kita lanjut ya. Nah, lantas apa sih tujuan teks deskripsi itu? Di sini tujuan teks deskripsi yaitu bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin mengenai suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, tadi seperti yang kita bahas, Mbak Tasya menjelaskan mengenai letak Candi Borobudur yang ada di Magelang. Nah, itu merupakan objeknya. Nah, kita lanjut ke fungsi teks deskripsi.
Fungsi tes deskripsi dalam cabang ilmu tertentu, deskripsi dapat digunakan untuk membandingkan antara pengalaman si peneliti dengan pengalaman yang diperoleh peneliti lainnya, sehingga memudahkan dalam melakukan kontrol dan pemeriksaan atas deskripsi yang bersangkutan. Nah, pada dasarnya, deskripsi memiliki bentuk yang dapat menegaskan sesuatu, seperti apakah sesuatu itu apabila dilihat dengan mata atau dengan bantuan alat lainnya. Sebagaimana bunyi dari sebuah benda, bagaimana rasa dari sesuatu yang ingin dideskripsikan, dan lain sebagainya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Kita lanjut ya. Baik, Pak. Nah, ciri-ciri tes deskripsi. Nah, semalam kan Bapak sudah mengeser materi mengenai teks deskripsi. Di sini ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri teks deskripsi? Saya, Pak. Ya, boleh. Mbak Nia ya? Saya menyebutkan salah satunya ya, Pak. Ya, boleh. Menggambarkan atau melukiskan suatu objek, Pak. Ya, ada yang mau disebutin lagi? Yang lain mungkin? Saya, Pak. Ya, boleh Mbak Riza ya? Penggambarannya dilakukan dengan jelas Iya, dan melihat kesan indera. iya betul sekali. Nah, di sini ada 4 ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Yang kedua, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalaminya. Kemudian yang keempat, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. Betul sekali seperti yang disebutkan Mbak Nia dan Mbak Risa tadi. Kita lanjut ya. Nah, di sini apa saja sih jenis teks deskripsi? Di sini ada 3 jenis teks deskripsi. Yang pertama ada teks deskriptif spesial, kedua teks deskriptif objektif, kemudian yang ketiga teks deskriptif subjektif. Penjelasan yang pertama yaitu teks deskriptif spesial adalah teks yang melukiskan tentang ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua ada teks deskriptif objektif, merupakan teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitas hal atau orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada teks deskriptif subjektif, adalah teks yang menggambarkan objek seperti penafsiran atau kesan perasaan penulis atau tafsiran penulis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini ada struktur teks deskripsi. Strukturnya ada 4, yaitu yang pertama ada judul yang menggambarkan isi teks, kemudian ada identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan atau lokasi atau sejarah atau lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum lainnya tentang objek. Kemudian deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek, dapat berisi apa yang dilihat atau didengar atau dirasakan oleh penulis. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau kesan, bagian penutup yang berisi kesan dari penulis tentang hal yang dideskripsikan. Kemudian ada pula unsur kebahasaan teks deskripsi. Di sini ada 6 unsur kebahasaan. Yang pertama, rujukan kata, contohnya berhubungan dengan kata ganti. Kemudian yang kedua ada kata berimbuhan, contohnya menari, ada asal kata dari tari, kemudian berbahasa yang berasal dari kata dasar bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada konjungsi atau kata hubung, kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, klausa, frasa, atau kalimat. Kemudian yang keempat ada kelompok kata, yaitu kumpulan kata atau lebih yang tersusun dari kata yang bermakna dan membentuk arti kata baru. Contohnya sapu tangan dan tak benda. Kata baku dan tidak baku, yaitu kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sumber utamanya ditemukan pada KBBI. Kemudian yang keenam, penggunaan huruf kapital dan tanda baca, yaitu teks deskripsi tidak jauh dari penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, ini ada contoh teks deskripsi. Kalian sudah baca kan semalam? Sudah, Pak. Sudah, Pak.
Nah, di sini juga ada penjelasan strukturnya dari judul yang menyatakan secara singkat mengenai isi artikel yang membahas tentang tari saman. Kemudian ada identifikasi gambaran, ada deskripsi bagian, ada simpulan atau kesan juga. Nah, kalian bisa membaca terlebih dahulu, kemudian kalian menentukan penjelasan strukturnya. Nah, apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Belum ada, Pak. Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Sekarang Bapak ingin mengulang materi kembali untuk mengetahui seberapa sih kalian paham atau berapa sih yang kalian tangkap dari materi pada siang hari ini. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Mbak Nia. Coba Mbak Nia, fungsi teks deskripsi itu apa sih? Fungsi teks deskripsi digunakan untuk membandingkan antara pengalaman penelitian dengan pengalaman yang diperoleh penelitian lainnya, sehingga memudahkan dalam melakukan kontrol dan pemeriksaan atas deskripsi yang bersangkutan. Iya, betul Pak. sekali. Nah, sekarang siapa yang ingin menjelaskan mengenai pengertian teks deskripsi? Saya, Pak. Saya Mbak Tasya ya? Iya, Pak. Oh iya, coba jelaskan. Baik, Pak. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya itu disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau suatu peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan oleh penulis dalam teks deskripsi tersebut. Iya, betul sekali, lengkap sekali ya jawaban dari Mbak Tasya. Sekarang satu kali lagi, apa saja jenis teks deskripsi? Ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Siapa Mbak Evia ya? Ya, Pak. Mbak Evia coba sebutkan. Jenis teks deskripsi itu ada 3, Pak. Yang pertama, teks deskripsi spasial. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi subjektif, Pak. Iya, betul sekali. Saya rasa dari pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa kalian paham atas materi yang disampaikan Bapak pada siang hari ini. Apakah benar seperti itu? Benar, Pak. Pak. Benar, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui lebih jauh lagi. Ada beberapa soal yang Bapak siapkan untuk menguji pengetahuan kalian. Nah, sekarang coba kalian buka grup WhatsApp dulu ya. Nah, di situ ada link, silakan kalian masuk dan mengisi soal-soal yang ada di dalam kuisis tersebut. Baik, Pak. Sudah selesai ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, dari pekerjaan kalian, nilainya cukup tinggi-tinggi ya. Itu menggambarkan bahwa materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini, kalian paham dan dapat diserap dengan baik. Nah, pada pembelajaran hari ini, saya rasa kalian cukup aktif dan sangat antusias dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Apakah Bapak dalam penyampaiannya cukup cepat atau sangat lambat? Atau biasa-biasa saja? Sudah pas, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Nah, materi pada siang hari ini mengenai tes deskripsi sudah selesai. Dan minggu depan kita akan lanjut pada materi berikutnya yaitu mengenai teks prosedur. Nah, untuk minggu depan kalian bisa cari apa sih itu teks prosedur. Kemudian nanti malamnya sebelum kita esoknya belajar lagi, Bapak akan meng-share seperti biasa materi yang akan kita bahas pada esok harinya. Nah, apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Paham, Pak. Dipahami, Bisa, Pak. Pak. Bisa dipahami. Nah, mungkin itu saja dari Bapak pembelajaran pada siang hari ini. Bapak akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.